Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana min 'adam wa sawwarana bi ahsani suratin ala shaklil anam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lisanin wa janan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Yang kita hormati Imam Masjid Nurdin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagakan beliau, memberikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, para salihin, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang menghadirkan dirinya serta jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mempelajari agama Allah guna menambah pemahaman dan dapat mengamalkannya dan sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam bab tentang puasa, babus siyam. Telah kita pelajari hal-hal yang terkait dengan rukunnya, kemudian syarat-syarat sahnya. Malam hari ini kita akan mempelajari juga tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa. Qala Syekh Abdul Hamid At-Tunkani Al-Banjari rahmatullah alaihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berapakah segala sunat yang dikerjakan dalam puasa? Segala sunat dalam puasa itu ada 13 perkara. Yang pertama, makan sahur. Tasahharu, demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena pada makan sahur itu adalah keberkahan. Makan di waktu sahur sepertiga malam, walaupun hanya segelas air minum saja, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan sahurnya jam 11 malam, bukan makan sahur, makan malam namanya. Makan sahur memang di waktu sahur. Yang kedua, sunnah mentakhirkan makan sahur. Kalau jam 2 sudah mulai misalnya, maka sunnah mengakhirkan waktu makan sahur itu. Katakanlah imsak jam 4.35, maka jam 4 itu sedang kita makan. Itu pun bagi orang yang agak lambat makannya ya. Tapi kalau yang terlalu lambatnya sampai jam 5 bukan makan sahur lagi nanti. Jam 4 sampai jam 5 makan, itu bukan makan sahur. Nah, jadi kira-kira maksimalnya setengah jam lah, itu udah paling lama betul. Kalau orang yang cergas, yang sehat, yang makannya cukup, tidak terlalu banyak, barangkali 10 menit cukup. Apalagi ada di Jambi ini ada prinsip siapa yang makan kuat itu makan, siapa yang makannya cepat itu yang hebat katanya ya. Kalau makan cepat berarti kerja pun cepat nanti. Jadi kalau makannya lambat dites nak jadi menantu katanya. Nah itu nanti lokak lambat juga dalam segala hal, itu katanya. Yang ketiga, menyegerakan iftar atau berbuka. Jadi ketika waktu maghrib sudah masuk,
segeralah berbuka. Di antara doa yang diajarkan oleh para ulama kita berdasarkan dari sunnah, di antaranya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'alaika Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, jangan lupa bismillahnya. Nanti setelah makan alhamdulillahilladzi azhaba 'anal dhama, di antaranya ada yang bertanya kepada arwah datuk kami Syekh Abdul Wahab di Kuala Tungkal dulu, guru dari lafaznya itu Allahumma laka sumtu itu, ya Allah karenamu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, atas rezekimu aku berbuka. Ini doa setelah berbuka, guru, bukan sebelum berbuka katanya. Rupanya di antara jawaban datu itu adalah li'alla yatra'una nisyan, supaya kita jangan lupa. Sebab kebanyakan kita kalau sudah kekenyangan, dah makan tuh nanti caw, tidak ada lagi berdoa. Makanya menjadi salah satu amalan ulama membacanya di waktu berbuka. Dhahabaz zama wa btallatul uruq wa thabatal ajr insyaallah. Itu yang setelahnya. Itu di antaranya. Termasuk juga waktu berbuka itu waktu yang mustajab doa. Jelang-jelang berbuka itu sangat mustajab. Kalau bisa 10 menit atau menit paling dekat lagi 5 menit sebelum berbuka itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk dengan kolak, jangan sibuk dengan cendol, berebut. Allah tidak ada berdoa langsung. Kemudian yang keempat, sunnah berbuka dengan tamar, dengan kurma. Dan jika tidak ada kurma, maka berbuka dengan air. Air putih kah? Air teh manis kah? Ini yang sunnah, antara kurma dengan air. Selama yang disajikan itu kurma dengan air. Tapi kalau sudah di depan mata kita ada nasi, ada lauk, lengkap sudah di depan mata kita bertahlil. Tiba-tiba waktu maghrib masuk, mana yang didulukan? Makan habiskan dulu atau sholat dulu? Berbeda kalau yang disajikan itu memang air dan kurma saja. Itu tidak ada disajikan lauk. Kalau sudah disajikan lauk, ada dalil lain dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza quddimal 'asha, kalau hidangan telah disajikan di depanmu, faqaddimul 'asha atau kama qala, maka dulukan makan. Itu di antaranya atau kama qala, selama sudah berhidang. Tapi sedang-sedanglah, cukuplah 15 menit, jangan pula sampai jam 7 sangat makan habis waktu makanlah kalau memang sudah terhidang. Yang eloknya itu di depan mata jangan dihidangkan dulu, orang-orang suruh taruh tutup dulu. Cukup yang di depan kita air dengan kurma, supaya kita buka dengan air dengan kurma, sholat dulu kita. Ini macam mana nak khusyuk salat, depan mata kita ada ayam panggang, rendang, tiba-tiba kita tinggal dulu, nanti dulu. Sedang salat tu terbayang, enaknya cendol, enaknya rendang, aku belum nyicip lagi. Kalau bisa nanti orang rumah, ibu-ibu
hidangkan air dan kurma dulu untuk bapak-bapak lah khususnya ya. Setengah daripada hikmahnya banyak mengembalikan tenaga, menyegarkan pandangan mata. Berpuasa itu kan lemah, mata kita lesu, karena kurma itu mengembalikan kesegarannya. Tapi di sini disebutkan kalau kebanyakan sebaliknya, kurma itu maksimalnya 7 biji saja atau 3 biji cukup macam dalam sunnah Nabi. Andai maksimal pun 7. Kalau mentai kurma sampai 20 biji, aduh hilang sunnahnya. Cukup sederhana saja, sekedar menghilangkan lapar. Karena nanti kalau sudah kebanyakan pun ternyata tidak baik ya. Dalam kitab ini memberi mudarat, di antaranya melemahkan pandangan mata kalau terlalu banyaknya. Jadi dikit, sedang. 3 maksimal, ambil yang ganjil-ganjil. Kalau ada 3, 5, ada 5, 7. Ataupun kalau nak dikitnya 1. Nabi biasa makan dengan aswadain. Setiap hari, beberapa bulan tidak ada yang dimasak. Yang ada cuma aswadain, kurma dengan air putih. Keluarga Nabi sering makannya hanya itu. Yang kelima, sunat meninggalkan perkataan yang tidak baik, apalagi dusta. Meninggalkannya hukumnya sunnah, dan sekalipun hukum asalnya adalah haram mengerjakannya. Jadi upaya kita meninggalkannya itu sunnah, tapi kalau sempat mengerjakan hukumnya haram. Nanti dusta, menggibah, memfitnah, walaupun secara fikih tidak dihitung, tapi dalam hadis Nabi menyebutkan ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Salah satunya adalah dusta, menggibah, fitnah, itu diantaranya. Kemudian yang keenam, apa sunnahnya? Meninggalkan segala keinginan yang dibolehkan, sama ada keinginan itu daripada jenis yang didengar, seperti mendengar musik, atau yang dilihat mata, atau yang dicium, seperti mencium bau harum, bunga-bungaan, atau melihat kepada yang membuat kita menjadi merasa nikmat, maka meninggalkannya itu hukumnya sunnah. Nengok kue-kue yang enak, kalau sudah nengok kue-kue yang enak, timbullah perasaan deh. Jadi meninggalkan mandang yang enak-enak itu, termasuk cium-cium, dosa cium-cium dulu ya, ditinggalkan hukumnya sunnah. Tapi nanti lain bagi ibu-ibu itu tidak apa-apa, atau persiapan untuk berbuka tidak masalah, karena ada keperluan. Yang ketujuh, meninggalkan berbekam. Berbekam seperti yang sudah kita ketahui sekarang ini. Yang kedelapan, meninggalkan mencicipi makanan. Kalau bisa jangan usahlah nyicip makanan. Termasuk ibu-ibu yang masak ada kaul yang membolehkan karena darurat, sekedar ujung lidah saja. Kalau tatalan batal, tapi meninggalkannya itu hukumnya sunnah. Meninggalkannya. Yang kesembilan, meninggalkan mengunyah-ngunyah sesuatu walaupun tidak masuk ke dalam perut. Ada yang dikunyah-kunyah, tidak untuk dimakan, tidak, tapi untuk mengenakkan mulut deh. Apel yang digigit-gigit atau dikunyah-kunyah. Hukumnya sunnah untuk tidak dikerjakan. Termasuklah gigit-gigit jari.
kalau sempat masuk apa yang digigit-gigit itu ke dalam perut kita batal. Yang ke-10, sunnah dia mandi junub pada malam hari. Yang punya istri, apalagi pengantin baru, mandilah sebelum waktu imsak paling lambat. Nih, yang masalahnya waktu imsak itu pula yang kena ustaz, itu bahaya makanya nggak usah. Nanti yang 2 bulan berturut-turut tuh lakinya yang kena ya. Bininya udah tahu lah dia salah lakinya betulnya. Jadi mandi pada malam hari. Lain kalau termimpi, awak tidur termimpi basah, bangunnya jam 6 pagi, mandilah itu ya. Selama sudah berniat di malam hari. Makanya kita jaga-jaga niat jangan terlupa. Seperti pertemuan kita yang awal, menggabungkan 2 niat, niat menurut mazhab Syafi'i, niat bertaklid dengan Imam Malik ya, untuk puasa sebulan penuh. Malam pertama itu 2 niat kita. Menurut Syekh Abdul Hamid Banjar itu afdal, supaya jika ada yang terlupa kita tidak wajib mengqadha dan dianggap sah puasa kita. Kalau tidak maka tidak sah, karena dalam mazhab Syafi'i wajib tiap malam niat puasa itu. Kembali untuk niat puasa sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan niat itu di dalam hati. Mulut talafuz itu hukumnya sunnah. Jadi yang nanti yang bertugas jadi imam atau yang memimpinkan niat puasa, jangan lupa mengajak jamaah atau orang lain niat di hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Diam sebentar. Sengaja aku bosan. Taqabbalallahu minkum. Takutnya nanti langsung tidak ada di hati, cuma mulut. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala taqabbalallahu minkum. Mana niatnya? Belum lagi. Niat itu di hati kita. Kecuali kita bisa duduk macam orang Arab, itu nyambung langsung antara ucapan dengan hati. Tapi kalau kita ini belum nyambung, hati kita dudukkan setelah membaca niat itu ya, mantapkan di hati kita. Sama dengan sholat, usolli fardhu maghribi, setelahnya Allah, dalam Allah itulah sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat untuk imam fardu karena Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat tersebut. Kemudian tadi mandi malam hari ya. Yang ke-11, sunnah bahwa membaca ia setelah berbuka puasa. Aneh yang tadi. Asalnya setelah buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Allahumma dhahaba az-zama wa ibtallatul uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Itu di antaranya. Tapi kalau tadi di antara ulama membolehkan membacanya sebelum berbuka, termasuklah almarhum datuk saya, karena takut ihtiyatan. Ini bab taqdim doa, mendahulukan doa karena takut nanti terlupa. Setelah makan tidak diingat lagi. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam doa setelah berpuasa. Ingat, doa berpuasa saat berbuka puasa itu pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa didengar Allah. Sunnah yang ke-12, bahwa pada bulan Ramadan itu disunnatkan memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur'anul Karim.
syahrul Quran, Ramadan itu ya, bulan banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Cuman ada sedikit catatan. Imam Al-Ghazali menyebutkan makruh hukumnya memperdengarkan suara jika bacaannya tidak sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Nah, jadi kalau nanti tadarusan Quran anak-anak kecil yang banyak salah, eloknya tidak usah pakai mic. Kita ini kan kalau tadarusan bulan puasa bukan orang dewasa yang tadarus, anak-anak yang tadarus pakai mic. Sehingga salah terus yang kita dengar, yang ngakur tanda, bacanya salah. Kalaupun mau lebih bagus tidak usah pakai mic. Tapi kalau memang pakai mic, berarti sebaiknya yang membacanya itu dipastikan diyakini bahwa makhrajnya bagus, gitu ya. Ya, tidak salah dia dalam membaca Al-Quran. Kemudian sunnah yang ke-13, bahwa memperbanyak ia i'tikaf, istimewa lagi di dalam 10 hari yang akhir pada bulan Ramadan. I'tikaf ini senantiasa disunnahkan kita melakukannya. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi mengatakan, memadailah dan telah dihitung mendapatkan pahala i'tikaf jika seseorang berniat i'tikaf walaupun dia hanya sebentar di dalam masjid, duduk, berdiam. Bahkan ada kaul yang mengatakan walaupun dia numpang lewat saja di masjid, tapi dia berdiri sebentar, berdiam diri sebentar, niat i'tikaf, mendapatkan dia pahala i'tikaf tersebut. Nah, ini 10 hari bulan Ramadan apatah lagi, karena diharap akan berbetulan ibadah dengan Lailatul Qadar yang bermula ibadah padanya terlebih baik pahalanya daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan menunggunya adalah i'tikaf. Kalau kita di rumah berarti kita tahajud. Keliru orang yang melakukan, mohon maaf, kumpul-kumpul di pos Siskamling sambil main lacak. Waktu ditanya ngapo deh, kami nunggu Lailatul Qadar Ustaz. Sambil main keple, main domino. Secara adatnya tidak. Tapi wallahu a'lam, kalau Allah menghendaki bisa aja ya. Tapi secara pekerjaan itu menyalahi. Ya, maksudnya dengan ibadah, dengan i'tikaf. Nah, itu yang diantara sunnah-sunnah dalam berpuasa. Jadi ada 13 sunnah dalam berpuasa. Kita nyambung lagi nanti insyaallah pada minggu-minggu berikutnya. Hadis-hadis tentang puasa pun akan kita bacakan. Masih ada waktu sedikit. Berbicara tentang Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar ini khusus hanya ada di bulan Ramadan. Dan kita memang diperintahkan untuk mencarinya. Taharrabu Lailatul Qadri, kata Nabi. Berupayalah mencari Lailatul Qadar. Memang nak diniatkan betul. Diniatkan betul, diupayakan, berdoa kepada Allah supaya dapat, bersungguh-sungguh. Apakah tanda Lailatul Qadar itu? Banyak para ulama ternyata melalui pengalaman mereka memberikan informasi kepada kita. Disunnatkan bagi orang yang melihat akan Lailatul Qadar menyembunyikannya. Jadi menyembunyikan. Tidak ada pula bilang-bilang, oh alhamdulillah, malam tadi aku ketemu Lailatul Qadar, katanya.
Jadi jangan diceritakan kalau nampak. Sunnah disembunyikan. Dan setengah daripada alamat atau tanda Lailatul Qadar itu bahwa tiada panas dan tiada sejuk pada malam itu. Malam itu tidak ada panas, tidak ada pula dingin, sedang, ya, enak. Dan terbit matahari esok harinya putih warnanya, tidak banyak cahayanya, disebabkan karena kebanyakan seluruh malaikat-malaikat turun dari langit dan ketika itu naik kembali ke langit. Jadi macam apa, samar itu ya, putihnya sedang, tidak ada jangar. Karena apa? Bekas malaikat yang turun naik. Karenanya terdindinglah cahaya matahari dengan sayap-sayap malaikat dan jisimnya yang halus yang masih naik kembali ke langit di pagi harinya itu. Dan tiadalah diperoleh sempurna Lailatul Qadar melainkan bagi orang yang Allah Ta'ala perlihatkan beberapa ajaib ke atas dirinya. Jadi sempurna orang yang mendapatkan itu dengan diperlihatkan Allah tanda-tandanya. Tapi kalau untuk pahala, mayoritas ulama mengatakan siapa saja yang malam hari itu menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, mendapatkanlah orang itu akan pahalanya. Tetapi yang istimewa, yang terlebih khusus, sempurna mendapatkannya orang yang diperlihatkan Allah tanda-tanda keajaiban Lailatul Qadar itu kepadanya. Nah, itu di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama yang sifatnya umum. Jika ada orang malam hari itu yang ibadah kepada Allah, lalu menangislah dia karena rindu dengan Allah, karena takut dengan Allah, atau rindu dengan Rasulullah, menangislah dia, itu tanda dia sedang disalami oleh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikat wa ruh. Ruh itu malaikat Jibril, paling tidak oleh malaikat-malaikat rahmat yang malam hari itu diriwayatkan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pasir-pasir yang ada di bumi ini. Tak terbilang triliunan, saking banyaknya yang turun. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hatta matla'il fajr. Dan setengah daripada alamat Lailatul Qadar itu diantara juga adalah air laut yang masin menjadi tawar. Nah, itu bagi orang yang diperlihatkan Allah. Boleh yang tinggal dekat-dekat sungai itu nyicip-nyicip. Tapi kalau memang dapat, dirasakan Allah. Tapi kalau ada masalah dengan lidahnya lain pula nanti. Yang asin rasa tawar, terus dia gembira. Kori, Lailatul Qadar, apa? Ayat asin jadi tawar katanya. Itu diantaranya saja, belum tentu ya. Kemudian juga khususnya dijaga pada malam 27 Ramadan, seperti yang merasai akan dia oleh seorang tabi'in, Abd bin Abi Layla, telah menyebutkan akan dia oleh Imam Ahmad dengan sanadnya. Nah, itu diantaranya air laut yang asin menjadi tawar. Tapi orang yang dapat, tidak semua orang dapat tuh. Mungkin malam itu kita berjaga, semuanya nyicip minum air itu. Tidak semuanya merasakan tawar.
mungkin macam biasalah merasa masin semuanya ya. Tapi yang dibagi Allah tanda dia yang dikhususkan, dia merasakan itu tawar. Apa faedah mengetahui sifat Lailatul Qadar itu? Faedahnya ialah apabila telah mengetahui engkau akan malamnya pada tahun ini dengan yang demikian sifat tersebut, maka hendaklah engkau ketahui bahwa di tahun yang akan datang pun seperti itu juga kejadiannya. Bisa kita tunggu untuk berikutnya, karena memandang bahwa ia tiada berpindah bahkan melazimi akan seumpama malam-malam tertentu jua. Di banyak nanti di antara para ulama yang Allah perlihatkan sehingga dia tahu. Misalnya yang paling banyak mengikut dari riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, salah satu yang ditunggu adalah malam 27 Ramadan. Tapi tentunya nanti berbeda-beda. Ada pendapat yang mengatakan mulai malam pertama dijaga sampai malam ke-30. 10 malam terakhir yang paling dijaga, khususnya malam-malam ganjilnya, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, ini sekedar pengantar untuk Lailatul Qadar. Insyaallah Taala pada pertemuan berikutnya akan kita tambah lagi wawasan khususnya tentang Lailatul Qadar dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menjagakan kita, memberikan kesehatan, keberkahan, dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultub bina, ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultub bina, ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultub bina, ya latif ya alim ya khabir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa tub 'alaina taubatan nasuha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.